Halo Mas Hari, Assalamualaikum. Iya, halo. Waalaikumsalam. Ini udah muncul Gimana belum Mas ya? Hari? Udah, udah kok Oh, udah. udah ya. Siap. Ya, alhamdulillah kabar baik. Gimana Anissa kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini Mas Hari di rumah aja apa di kos aja nih? Di rumah aja. Aku asli Jogja. Oh alah, asli Jogja. Oke. Jogjanya mana Anissa? Mas? Aku Wiro Brajan, Jogja Kota. Hmm, deket ya berarti. Kalau aku Magelang. Oh, Magelang. Daerah mana? Aku Magelangnya luar deket Tempel. Oh, luar. Tempel. Iya, iya. Ya. Di rumah Halo aja. Ngapain? Yasmi. Kalau di rumah biasanya nugas, ngapain lagi? Tugasnya banyak. Tugas online ya. Iya, tugas online. Kalau Mas Hari pandemi gini ngapain aja sih? Kalau yang jelas sih mikirin Kopma ya. Wis. Wis, mantap. Iya. Berat banget ya Mas Hari ya, cobaan ini. Iya, cobaan ini. Oh, Cobaan ini, apa yang cobaan kepotong bersama ini? ini. Ada yang kepotong loh. Oh, potong. Iya, potong rambut biar ganteng ketemu teman-teman kan. Asik. Kalau teman-teman yang lagi pada gabung, ada Stai Aida, Aki, Datu, Liza, Iya. Holis aja. Halo semuanya, pokoknya nggak bisa disebutin satu-satu ini. Iya, banyak tugas online ya, Anissa. Iya, kebetulan lagi banyak-banyaknya. Soalnya udah mau UAS ini. Oh, iya, iya. Jurusan apa sih, Anissa? Kalau aku jurusannya pendidikan kimia. Oh, pendidikan kimia. Iya, kalau Mas Hari itu apa? Gimana skripsinya, Mas? Aduh, skripsi ya. Skripsinya sedang proses. Amin, semoga Doakan. lancar ya. Iya. Amin. Oke, Mas Hari ini udah ada 10-an. Iya, Kira-kira mau langsung dimulai aja ya, biar singkat Iya. waktu. Ah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Instagramku Mawin Suka. Gimana nih kabarnya? Semoga di rumah aja dimanapun kalian berada selalu sehat ya. Semoga besok bisa ketemu lagi. Amin. Nah, Amin. jadi teman-teman kali ini kita ada di acaranya Kopma. Nah, kali ini acaranya beda nih. Soalnya ini lagi pandemi, lagi di rumah aja. Jadi ini lagi mau ngadain acara yang beda, dan acara ini namanya yaitu Sayang Kamu, santuy siang bareng Kopma Win Suka. Oke, bisa tepuk tangan virtual aja ya, tepuk tangannya. Nah, jadi mungkin ini saya hello dulu ya, halo semua yang udah gabung, maafin nggak bisa disebut satu-satu, dan mungkin teman-teman lagi bertanya-tanya nih, itu yang di layar HP aku tuh siapa ya? Kok aku tuh paling lihat tapi nggak tahu namanya. Jadi izinin Rahma dulu ya buat kenalan dulu. Boleh kan Mas Hari? Boleh, silahkan. Oke, jadi kenalan dulu ya. Nama aku Anissa Rahmawati, mahasiswi semester 4, jurusan pendidikan kimia. Jadi aku ini angkatan ke-73. Terus sekarang aku lagi aktif di LP2 KIS Yogyakarta, dan teman-teman semua bisa panggil aku Rahma. Terus kalau mau kepo-kepoin lagi bisa follow di Instagram aku. Ini sekalian promosi ya Mas Hari ya. Boleh, silahkan. Okay. Instagram aku Anissa Rahmawati. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman buat kenalannya biar nggak terlalu lama. Oke, terus jadi Rahma ini nggak sendiri kali ini, karena Rahma ini ditemenin sama narasumber yang menurut Rahma jempol abis, pokoknya keren, kece abis gitu kan. Udah sampai potong rambut lagi demi ini loh live IG. Jadi kenalin, ini masih udah pada kenal lah.
Ini ada Mas Hari sebagai Ketua Kopma Winsuka. Say hi Mas ke Ya, kamera. halo teman-teman. Halo. Nih, oke say hello juga ya buat teman-teman yang baru gabung. Nah, oke Mas Hari. Jadi hari ini kita bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Instagram. Jadi mereka udah komen-komen di postingan kemarin. Nah, ini Rahma udah dapet rekapannya. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Iya, silakan. Mas Hari udah siap buat jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih? Wah, kayak ujian ya. Siap. Iya, tapi ujian. Oke, jadi pertanyaan pertama ini dari Atikarin gitu ya. Ya. Min, kalau Kopma nggak buka sampai corona kelar, aku belanjanya gimana dong? Duh, sedih nih. Ya, terima kasih Atika Karin ya. Terkait dengan kalau corona ini berakhirnya lama gitu, belanjanya gimana. Nah, itu teman-teman nanti bisa tetap berbelanja karena Kopma pun sekarang sedang mengusahakan ada usaha-usaha. Mungkin beberapa waktu lalu teman-teman sempat melihat poster Kopma jualan masker, kemudian Kopma juga sempat jualan wedang uwuh, dan sekarang juga sedang dicoba itu kita menjual alma mater, jas alma mater, karena memang kan ada teman-teman yang pada saat ini akan KKN, kuliah kerja nyata. Nah, itu kan kurang afdol kalau belum punya jas alma mater kayak gitu. Nah, jadi silahkan nanti teman-teman anggota bisa berbelanja di situ, beli alma maternya yang mau KKN, nanti bisa juga dikoordinir teman-temannya. Jadi ketika beli alma mater itu pakai niat teman-teman. Nah, jadi itu bakalan jadi poin belanja teman-teman. Jadi ada cara lain teman-teman untuk tetap berbelanja di Kopma. Pun ada yang terbaru lagi bahwa Kopma ini baru mengusahakan online mart. Jadi kita jualan barang-barang yang ada di minimarket dan juga di toko buku itu secara online. Nah, jadi itu silahkan nanti teman-teman bisa berbelanja di situ sehingga poin belanjanya pun juga bisa terpenuhi. Ya, mungkin segitu sih. Jadi nanti silahkan bisa diramaikan di jualannya itu. Siap. Jadi Mbak Atika Karin udah terjawab ya pertanyaannya. Jadi Kopma tetap buka tapi via online gitu. Terus pertanyaan kedua. Ini dari Desti_302002. Nah, ini pertanyaannya, menurut Mas Haris, pandemi ini berdampak besar nggak buat organisasi? Kalau iya, apa dampak terbesarnya dan kira-kira apa langkah pertama yang dilakukan setelah pandemi ini berakhir? Oh, ya. Mengenai dampak corona ini, pandemi corona ini tentu kalau bagi organisasi sangat berdampak ya, bagi seluruh organisasi seperti itu. Karena kita selama ini dalam berorganisasi itu lebih sering kita bertatap muka, kumpul bareng kayak gitu, dan ketika masa pandemi itu hal-hal ini tuh dilarang, jadi itu jelas sangat berdampak. Pun apabila kita berbicara Kopma UIN Sunan Kalijaga, itu terkait bisnisnya itu juga sangat terpengaruh ya teman-teman. Apalagi ada himbauan dari kampus untuk perkuliahan sampai akhir semester itu akan secara online. Nah, jadi pun sekarang para mahasiswa sudah pulang ke rumah, termasuk Rahma yang di rumah kayak gitu. Nah, jadi ada pasar yang hilang bagi Kopma, maksudnya pasar secara langsung kayak gitu, yang biasanya para mahasiswa belanja di Kopma, tapi karena disuruh pulang pun demi keamanan dan keselamatan teman-teman juga, itu jadi pasarnya nggak ada. Maksudnya teman-teman pun juga sudah pulang kampung. Ada sih yang masih bertahan di Jogja, tapi tentu itu juga akan kesulitan dengan adanya himbauan kita untuk di rumah aja gitu. Nah, dampaknya ya seperti itu kurang lebih. Nah, untuk langkah-langkahnya, kalau selama pandemi ini tentu kita harus mengusahakan bagaimana kegiatan-kegiatan ini bisa dilakukan secara online, seperti yang saat ini kita lakukan. Kita santuy bareng ya, kita
bincang-bincang bareng melalui live Instagram. Nah, itu salah satu cara kita untuk menyesuaikan adanya pandemi ini. Nah, kalau setelah pandemi ini, tentu kita harus segera berbenah, segera melakukan percepatan karena di masa pandemi ini banyak hal yang berkurang mulai dari kegiatan, kemudian omset kita pun juga bisa dibilang langsung turun. Nah, itu tentu saja pada masa pandemi ini kita susun strategi-strateginya, dan kemudian nanti setelah pandemi strategi itu bisa dilaksanakan seperti itu. Oke, jadi gitu ya Mbak Desti. Jawabannya udah dijawab sama Mas Hari. Ini sebelum lanjut ke pertanyaan ketiga, nih Mbak Atika Karin nih bilang, yuhu, thank you jawabannya. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama Mbak Atika Karin. Semangat belanjanya ya. Siap. Terus lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Safira Aulia 15. Min, kan musim pandemi ini berpengaruh banget sama perekonomian. Nggak sedikit juga toko-toko yang tutup. Unit usaha Kopma tetap buka nggak ya, Min? Kalau tutup dan nggak ada pemasukan karyawan Kopma, gimana nasibnya? Ya, terkait dengan unit usaha yang tutup, jadi memang mayoritas unit usaha Kopma Win ini saat ini tutup, mulai dari minimarket, toko buku, pos, USP, dan Kopma Media itu tutup. Tapi alhamdulillah ada satu unit usaha Kopma yang masih buka, yaitu JNE. Nah, JNE ini karena alhamdulillah kita berada di luar kampus, jadi untuk buka itu kita bisa sesuka atau bisa kita adakan sendiri. Jadi untuk unit yang buka saat ini hanya JNE. Dan untuk karyawan, penggajiannya ini sudah dilakukan upaya khususnya dari bidang personalia dan keuangan. Ini memperhitungkan gaji yang akan diberikan selama masa pandemi. Jadi kebijakan yang dilakukan adalah Kopma merumahkan karyawan-karyawan yang unitnya tutup. Misal karyawan minimarket, kemudian toko buku, USP itu dirumahkan. Nah, ketika dirumahkan ini, Kopma tetap mengusahakan untuk memberi gaji, namun tidak sebesar pada kondisi normal, di mana kami sudah musyawarah juga dengan karyawan, dengan hasil Kopma memberikan gaji sebesar 30% dari gaji normal, seperti itu. Jadi Kopma tetap memberikan gaji, namun tidak sebesar dalam kondisi normal. Oke, mungkin cukup ya Mas Hari jawabannya. Iya. Ya, sebelum lanjut lagi, Rahma mau say hello dulu sama teman-teman yang baru gabung. Halo, terima kasih udah gabung. Itu ada Mbak Rani dari pengawas Kopma UPI Cibiru ya. Dari halo Mbak Rani. Cibiru. Oke. Ada Kopma UNES juga, selamat datang. Iya, nih ada Kopma UNES juga. Oke, dilanjut. Jadi pertanyaan selanjutnya ini dari @Safira Aulia 15. Mas Hari, kenapa masih ada mahasiswa UIN yang nggak tahu Kopma di mana? Maybe kedepannya bisa tuh dikasih papan petunjuk biar customernya nggak nyasar. Iya, benar sekali. Jadi memang sering kita menemui mahasiswa-mahasiswa yang nggak tahu Kopma di mana, karena memang posisinya kalau teman-teman tahu itu di pojokan ya, dan nyempil gitulah, jadi kurang diketahui. Untuk ada pelang-pelang itu nantinya akan diusahakan oleh Kopma. Jadi terima kasih sarannya Mbak Safira Aulia. Jadi akan kita buat pelang-pelang penunjuk supaya lebih banyak lagi mahasiswa UIN yang tahu Kopma di mana, dan kemudian nanti bisa bergabung menjadi anggota dan pada akhirnya juga berbelanja di Kopma. Oke, baik. Makasih ya Mbak Safira atas sarannya. Nah, selanjutnya ini pertanyaan dari @wail_mds. Min, kapan bisa bukber bareng sama anggota Kopma nih? Gitu katanya. Ya,
Ini tadi barusan dikasih tahu juga sama bidang keanggotaan. Jadi jawabannya gini kalau dari bidang keanggotaan, dari Mbak Yasmin. Ditunggu tanggal mainnya dan stay on terus di grup-grup angkatan dan jangan cuma dibaca. Jadi insya Allah akan dilaksanakan bukber online. Jadi nanti teman-teman di rumah masing-masing mempersiapkan menu bukanya sendiri-sendiri dan kita akan ada kajian mungkin kayak gitu. Jadi kajian bersama via video conference seperti itu. Nah nanti kita bisa bukber online. Jadi ditunggu aja, kita akan bukber online. Jadi silahkan pantengin Instagram Kopma, kemudian grup-grup juga. Jadi grup-grup itu kalau ada info jangan cuma dibaca, bahkan kayaknya nggak dibaca ya. Nah, enggak. Jangan sampai itu terjadi. Jadi info yang ada di grup itu bisa pantengi bersama dan diperhatikan. Oke, jadi buat @wail_MDS itu tolong ya disematin grup Kopma biar ada nggak ketinggalan info soal gitu ya. Dan ini juga ada Mbak Yasmin nih. Halo Mbak Yasmin. Ya, halo juga PJ Abdillah. Oke nih, kebetulan nih pertanyaan juga dari PJ Abdillah nih, dari Mas Panji. Oke. Kalau ada anggota punya usaha dijual di Kopma, bisa nggak sih Min? Alurnya gimana gitu? Iya, jadi karena Kopma itu kalau teman-teman memahami, koperasi itu kan dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Jadi untuk teman-teman berjualan di Kopma tentu itu sangat bisa seperti itu. Jadi nanti untuk alurnya, itu nanti teman-teman bisa menghubungi unit terkait. Jadi kalau di luar masa pandemi, nanti teman-teman bisa langsung ke unit usaha yang terkait. Misalnya teman-teman mau titip di minimarket, itu langsung datang aja ke minimarket dan bertanya untuk menghubungi kepala divisi minimarket. Nah nanti di situ akan diberi formnya dan juga teman-teman harus membawa produk teman-teman untuk ditunjukkan dan dijelaskan kayak gitu. Nah, setelah dijelaskan dan mengisi form, nanti form itu akan ditandatangani oleh kepala divisi tersebut, sekaligus nanti ada rekomendasinya, apakah barang itu sudah ada di Kopma atau belum, atau kemudian barang ini cocok atau sangat diminati mahasiswa. Nah, nanti setelah dari kepala divisi ini diteruskan di ketua bidang usaha, kayak gitu. Jadi nanti akan disetujui atau tidaknya itu bergantung pada ketua bidang usaha. Dan nantinya ketika ketua bidang usaha pun membutuhkan informasi lagi, itu akan menghubungi teman-teman secara langsung. Jadi alurnya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika sudah disetujui, maka barang-barang teman-teman akan bisa dijual di unit-unit yang ada di Kopma UIN. Nah, untuk masa pandemi ini, Kopma juga tetap membuka kesempatan kepada teman-teman untuk bisa berpartisipasi berjualan di Kopma dengan cara silakan teman-teman langsung menghubungi ketua bidang usaha saja atau staf bidang usaha. Kalau nggak berani juga dengan bidang PSDA yang mungkin lebih ramah kayak gitu. Nah itu teman-teman atau PSDA yang lebih dekat dengan teman-teman itu bisa dihubungi untuk mengusulkan. Mungkin teman-teman punya usaha baju lebaran mungkin yang produksi sendiri. Nah itu kan pada masa sekarang kita menyambut lebaran ya walaupun di rumah aja, tapi ketika teman-teman juga ingin punya baju lebaran baru tentu kan tidak menutup kemungkinan itu bisa dijualkan di Kopma. Jadi nanti silahkan menghubungi dan kita berdiskusi terkait dengan mekanisme dan keuntungannya. Nah itu nanti bisa dijual. Karena kalau teman-teman tahu kemarin kita jualan masker itu dan sampai sekarang itu kita kerjasama dengan anggota. Jadi masker yang kita jual melalui online yang teman-teman lihat itu adalah hasil produksi dari anggota sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti ketika teman-teman punya usaha atau punya usulan produk untuk dijual, itu bisa disampaikan baik ke bidang usaha maupun ke bidang PSDA.
Oke, baik. Makasih Mas Hari buat jawabannya. Mungkin buat PJ Abdillah udah jelas ya. Jawabannya udah disampaikan sangat runtut sekali sama Mas Hari. Oke, ini tadi ada balasan dari Wail_MDS. Katanya, siap Kak, ditunggu ya. Iya, makanya dipantengin ya grupnya ya. Iya, Mbak Kansa. Ya, halo yang baru gabung. Halo. Mas Panji nih bilang, mantap, makasih Pak Ketum, love gitu katanya. Loh, kok masih Pak ini manggilnya? Aduh lupa, maafin Mas Hari. Iya, siap. Oke. Terus ini pertanyaan dari Yasmin KHRNNS nih. Katanya, apa aja sih Min kewajiban anggota? Kok kayaknya masih banyak yang bingung? Kewajiban anggota ya? Iya, kewajiban anggota. Jadi kalau kewajiban anggota itu teman-teman bisa lihat juga di ADART atau di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kira-kira ada dua kewajiban bagi teman-teman. Yang pertama itu kewajiban untuk membayar simpanan wajib. Nah itu, jadi silakan teman-teman bisa melakukan kewajibannya, yaitu membayar simpanan wajib yang dibayarkan di tiap bulannya. Nah, kalau di Kopma UIN sendiri tiap bulannya itu sebesar Rp5.000. Jadi nggak terlalu mahal kan teman-teman. Jadi silakan bisa dibayarkan. Pun kemarin sudah di-share ke grup-grup dan juga ke Instagram bahwa teman-teman sekarang bisa bayar simpanan wajib itu dengan transfer dan juga scan QRIS seperti itu. Jadi scan QRIS kita sudah punya QR yang milik Indonesia yang itu bisa di-scan melalui e-wallet apa saja, mulai dari GoPay, kemudian dari OVO, kemudian bisa juga scan dari Shopee, Dana. Nah, jadi silakan teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas itu untuk bisa membayar simpanan wajib setiap bulan. Jadi masa pandemi ini teman-teman tetap bisa memenuhi kewajiban teman-teman, yaitu membayar simpanan wajib per bulan sebesar Rp5.000. Kemudian kewajiban yang kedua itu adalah teman-teman wajib untuk berbelanja di Kopma UIN Sunan Kalijaga itu dalam 1 tahun minimal sebesar Rp300.000. Jadi sebesar Rp300.000 dalam Rp300.000 dalam 1 tahun itu harus teman-teman penuhi sebagai kewajiban menjadi anggota Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, belanja ini di masa pandemi mungkin teman-teman juga masih bertanya bagaimana cara untuk memenuhi kewajiban berbelanja Rp300.000 ini. Teman-teman bisa memenuhinya dengan tadi yang sempat sudah saya sampaikan di awal. Teman-teman bisa berbelanja secara online, mulai dari teman-teman bisa beli masker, kemudian bisa beli wedang uwuh, teman-teman bisa beli jas alma mater UIN Sunan Kalijaga buat khususnya yang mau KKN. Nah itu kan teman-teman bisa mengkoordinir teman-temannya untuk beli. Jadi misal 75.000, nah kemudian teman-teman mengajak temannya 3 orang, itu sudah memenuhi 300.000 ya teman-teman. Jadi sangat mudah dan saya rasa tidak akan memberatkan teman-teman di masa pandemi ini untuk tetap berbelanja. Pun nanti online mart ini akan dijual juga barang-barang yang ada di minimarket, itu teman-teman juga bisa beli. Nanti untuk kirimnya juga bisa diusahakan. Jadi ketika teman-teman sekarang banyak di rumah aja, sering kuliah online atau tugas online, itu kan pasti perlu pendamping cemilan. Mungkin ketika di malam hari kalau pas Ramadan itu sedang ngerjain tugas, itu kan butuh cemilan atau kopi-kopi. Nah itu bisa beli melalui online mart Kopma seperti itu. Itu untuk kewajiban sebagai anggota. Jadi buat Mbak Yasmin KHRNNS sudah terjawab ya. Berarti kalau kalian mau pesan apa itu namanya Almed Win, bisa DM Rahma, nanti Rahma koordinir pakai Nia Rahma aja, nanti ada diskon kok teman-teman. Mumpung ya ini ya. Iya, boleh itu. Oke. Silakan tuh.
Iya kan bisa pakai nia saya 6512 ya teman-teman. Oke, ini ada komentar nih dari Uswa underscore KSNH. Min usahanya masih buka nggak ya? Ini tadi udah ada yang tanya sih, tapi mungkin biar tadi mbaknya belum sempat dengar, mungkin Mas Hari bisa menjawab kembali. Iya. Ya, untuk Mbak Uswah, unit usaha Kopma Win Sunan Kalijaga itu yang saat ini tetap buka adalah JNE aja. Jadi untuk unit usaha yang lain seperti toko buku, minimarket, USP, dan Kopma Media itu tutup selama masa pandemi ini. Jadi yang buka pada masa pandemi ini adalah hanya unit JNE Kopma Win Sunan Kalijaga. Iya. Oke nih Mbak Yasmin katanya mantap, jadi nggak bingung lagi deh. Makasih Kak, gitu. Iya, sama-sama. Ya lanjut ya Mas. Pertanyaan selanjutnya ini dari @ilahi_robby. Duh namanya subhanallah sekali. Min oprek disar kapan nih? Iya dari Tuhan nih. Iya. Ya, ini harus bismillah dulu ya, menjawab ke Ilahi Robby ini. Ya, buat dulu, Ilahi Robby, terkait dengan Diksar atau pendidikan dasar, Kopma Win Sunan Kalijaga Yogyakarta insya Allah akan segera mengadakan oprek untuk Diksar. Itu kalau untuk opreknya itu akan dimulai di bulan Juni. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa pantengin IG Kopma, sosial media Kopma, dan juga grup-grup WhatsApp-nya. Karena insya Allah di bulan Juni kita mulai open recruitment, dan selanjutnya kita prosesi mungkin ada pendaftarannya seperti apa. Nah itu diusahakan untuk diktarnya itu ya semoga aja pandemi ini sudah berakhir di Juni ataupun di Juli kayak gitu. Jadi kita akan mengadakan diktar itu di sekitar bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober ini ketika pandemi sudah selesai, insya Allah kita akan diktar secara langsung kayak gitu. Tapi ketika pandemi ini juga belum selesai, itu kita akan mengadakan diklat Sarkop atau pendidikan dasar ini secara online. Jadi silahkan teman-teman nanti bisa ikuti terus sosial media Kopma dan juga bisa mengetahui info-info yang ada di Kopma, sehingga ketika ada open recruitment Diktar juga itu teman-teman bisa mendaftar seperti itu. Oke, jadi buat @ilahi_robby udah terjawab ya. Jadi pantengin aja terus Instagram sama sosial medianya si Kopma, jangan sampai ketinggalan, oke? Lanjut, pertanyaan selanjutnya yaitu dari st.ais nih. Mas Hari, di masa pandemi gini, gimana nih kabar Kopma? Baik-baik aja kan? Ya, terima kasih atas pertanyaan kabarnya. Jadi alhamdulillah untuk Kopma Win Sunan Kalijaga kabarnya baik-baik saja ya teman-teman. Jadi namun tentu ada hal-hal yang kita harus segera bergerak untuk tetap mengaktifkan Kopma, untuk tetap membuat Kopma ini baik-baik saja seperti itu. Jadi nantinya Kopma ini akan diusahakan kegiatan yang online itu akan lebih diseringkan. Jadi silakan nanti teman-teman lembaga wahana pun bisa lebih aktif di kegiatan online, dan alhamdulillah dari kemarin sudah ada beberapa lembaga wahana yang melakukan kegiatannya secara online. Mulai dari KAK di minggu lalu ada diskusi online ya melalui grup WhatsApp, jadi itu juga sangat luar biasa, kami apresiasi. Kemudian LP2KIS juga beberapa kali mengupload video di akun YouTube-nya terkait dengan kalau kemarin yang sempat saya lihat adalah ada terkait dengan ice breaking, nah itu juga kami apresiasi. Jadi hal-hal seperti itu nantinya harapannya bisa kita teruskan kegiatan-kegiatan secara online ini. Oh iya, mohon maaf, ralat dari Mbak Yasmin. Jadi kegiatannya itu oleh LPKM, ralat, mohon maaf. Ya, jadi oleh LPKM kemarin ada diskusi online via WhatsApp group, itu kami apresiasi. Dan
insya Allah di kedepannya kita juga akan mengadakan seminar online ya teman-teman. Jadi nanti silakan bisa diikuti seminar online-nya terkait dengan digital marketing. Jadi kita dalam masa pandemi ini yang dibutuhkan salah satunya adalah digital marketing. Jadi nanti insya Allah akan diwadahi oleh Kopma UIN sehingga teman-teman bisa melakukan digital marketing itu sendiri. Jadi bisa memarketingkan Kopma khususnya. Jadi bisnis-bisnis yang ada di Kopma yang sedang diusahakan saat ini itu bisa diusahakan teman-teman melalui ilmu-ilmu digital marketing itu. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya jawabannya Mbak ST Ais. Semoga juga lembaga dan wahana yang lain juga bisa mengikuti ya Mas Haris. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari @alfaini12. Katanya, saya memiliki satu pertanyaan nih. Kenapa di IG Kopma jarang ada giveaway gitu? Aduh, Rama juga mau dong kalau gitu. Iya, itu memang diakui jarang giveaway. Tapi sebenarnya pada tahun lalu sudah sempat kita lakukan giveaway ya teman-teman. Ketika itu ada event Superma juga itu. Jadi giveaway-nya kita pas ulang tahun Kopma itu kita memberikan giveaway tiket masuk untuk mengikuti kegiatan Superma. Nah itu salah satu yang pernah dilakukan Kopma dan memang kedepannya pun sesuai dengan kemarin kami alhamdulillah sudah rapat kerja ya teman-teman, pengurus staf dan pengawas sudah melakukan rapat kerja dan sudah tersusun program kerjanya khususnya untuk bidang administrasi dan umum itu ada satu program kerja yaitu nanti mengaktifkan Kopma Day ini secara kegiatan yang giveaway seperti itu. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa dipantengin terus Instagram Kopma. Jadi teman-teman bisa tahu giveaway yang bakal diberikan oleh Kopma selama masa pandemi ini. Jadi memang insya Allah akan dilaksanakan giveaway itu, jadi silahkan ditunggu. Iya, baik. Jadi ditunggu aja ya Mbak Alfa ini giveaway-nya. Rama juga nunggu nih, mantengin terus. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @Ekiariadi. Katanya, Mas Hari boleh nggak ngutang di Kopma kalau udah darurat? Terkait dengan pinjam ya? Ya, jadi kalau terkait dengan pinjaman itu hampir sama dengan SHU tadi. Mohon maaf untuk saat ini Kopma UIN Sunan Kalijaga belum bisa memberikan pinjaman baik untuk anggota maupun untuk khususnya buat anggota ini belum bisa kita lakukan karena di sisi lain pun kita sedang menangguhkan pinjaman-pinjaman yang sudah ada sebelumnya. Jadi teman-teman anggota yang meminjam pada waktu sebelum pandemi itu untuk pembayaran angsurannya itu kami tangguhkan. Artinya memang Kopma tidak melakukan kegiatan simpan pinjam ini. Jadi yang mengangsur pun pinjamannya ditangguhkan dan untuk teman-teman yang mau meminjam itu juga mohon maaf kita belum bisa melakukan itu, belum bisa memberikan pinjaman kepada teman-teman. Oke, tapi kalau nggak lagi pandemi kan bisa kan Mas Hari kalau mau pinjam? Iya, insya Allah ketika sudah selesai pandemi pada saat ini itu kita bisa melakukan pinjaman untuk anggota. Oke, baik. Sebelum ke pertanyaan terakhir nih, boleh dong teman-teman yang lagi nonton komen di kolom komentar biar rame gitu kan? Jadi biar rame gitu. Oke, iya. Lanjut ke pertanyaan. Oh, ini ke pertanyaan terakhir Mas Hari. Iya, silakan. Jadi pertanyaannya dari @zarahusro30. Katanya Mas Hari sebagai anggota, partisipasi apa sih yang bisa dilakukan kita untuk Kopma di masa pandemi ini? Biar kita bisa berjuang bareng-bareng. Hehe. Ya. Ya, mari kita berjuang bersama ya, teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya dari Zarah Usro. Itu terkait dengan
partisipasi anggota pada masa pandemi ini tadi sudah sempat saya sampaikan juga. Jadi pada masa pandemi banyak hal teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, teman-teman bisa berpartisipasi simpanan, khususnya simpanan wajib, itu yang menjadi kewajiban teman-teman, itu silahkan bisa dilakukan, sehingga simpanan ini pun nantinya akan digunakan oleh teman-teman untuk Kopma untuk kita melakukan bisnis-bisnis barunya, seperti itu. Untuk modal kita melakukan bisnis-bisnis yang baru. Jadi silahkan bisa melakukan simpanan. Pun ketika teman-teman memiliki kelebihan harta, masih bisa juga teman-teman untuk melakukan atau membayarkan simpanan sukarela. Jadi simpanan sukarela juga tetap bisa diterima oleh Kopma. Nanti silakan bisa melalui transfer dan juga melalui tadi e-wallet yang ada, kemudian di-scan di QRIS yang dipunyai oleh Kopma, itu silahkan bisa dilakukan. Kemudian partisipasi yang kedua terkait dengan partisipasi belanja, itu teman-teman juga tadi sudah saya sampaikan, tetap bisa teman-teman beraktivitas belanja, yaitu dengan membeli produk-produk online yang dijual oleh Kopma, mulai dari masker, wedang ungu, kemudian jas alma mater. Nanti silahkan teman-teman bisa tetap berbelanja. Pun nantinya insya Allah ke depan kita juga akan jualan pulsa dan paket data ya teman-teman, yang menjadi kebutuhan utama teman-teman saat ini untuk menghadapi banyaknya kuliah online dan tugas online. Itu insya Allah kedepannya kita akan jualan pulsa dan paket data. Jadi silakan nanti teman-teman bisa membeli pulsa dan paket data di Kopma dan nantinya dicatat sebagai aktivitas belanja teman-teman. Jadi sekaligus memenuhi kebutuhan utamanya, juga teman-teman bisa memenuhi kewajibannya di Kopma untuk berbelanja Rp300.000 selama 1 tahun buku. Gitu. Kemudian aktivitas yang ketiga, terkait dengan aktivitas kegiatan, teman-teman juga tetap bisa berpartisipasi. Seperti kemarin ketika ada diskusi online atau pelatihan online dari LPKM, itu teman-teman bisa ikut. Itu nanti teman-teman bisa dilihat oleh PSDA terkait dengan aktivitasnya. Pun ketika teman-teman aktif di situ dan ataupun nanti teman-teman aktif di seminar online yang akan datang dan kegiatan-kegiatan Kopma lain yang dilakukan secara online, itu insya Allah akan ada mekanisme dari PSDA untuk bisa memberikan poin aktivitas kepada teman-teman. Untuk poin aktivitas ini teman-teman juga bisa dapatkan dengan cara membayar SW di awal bulan ya teman-teman, di tanggal 1 hingga tanggal 10. Jadi sekarang tanggal 10 teman-teman, silahkan ini hari terakhir teman-teman bisa dapat poin ketika membayar simpanan wajib, itu silahkan bisa dibayarkan hari ini, nanti bisa dapat poin 1 untuk tiap teman-teman membayarkan simpanan wajib di awal bulan di tanggal 1 hingga tanggal 10 gitu. Jadi partisipasinya seperti itu. Dan ada lagi partisipasi bagi teman-teman tadi yang sudah saya sebutkan juga, teman-teman bisa berpartisipasi untuk menjual barangnya di Kopma ketika itu memang merupakan barang yang sedang dibutuhkan atau kemudian ada pasarnya bagi teman-teman dan menjadi kebutuhan dari teman-teman anggota. Itu insya Allah ketika teman-teman mengajukan ke Kopma, khususnya ke bidang usaha, nanti ketika sudah deal, itu akan bisa kita jualkan di Kopma. Dan itu menjadi salah satu partisipasi anggota juga dalam masa pandemi ini supaya kita bisa berjuang bersama-sama. Aduh, romantisnya ya kalau berjuang bersama gitu ya Mas Hari. Iya, betul. Jadi walaupun pandemi gini masih ada hal ya yang bisa kita lakukan sebagai anggota Kopma buat tetap berjuang bareng buat Kopma gitu ya. Iya, betul banget. Bisa kita berpartisipasi. Oke. Jadi nggak kerasa masa. Iya nih buat teman-teman masih ditunggu kalau masih ada yang bertanya. Ayo. Oh ini tadi ada Uswah KSHN, katanya makasih Mas Hari. Iya, sama-sama Uswah.
Mas Wail nih kenapa ya Cie bareng-bareng? Oh iya dong, berjuang bareng biar Kopma makin sukses. Ya, betul. Ini dari Zara Husro, ini makasih, thank you gitu katanya Mas Hari. Dan ini dari Dea Amelia SVTN, katanya OTW bayar SW nih. Sama juga OTW bayar nih. Ya, silahkan Jadi nanti teman-teman. Baik Dea, Rahma, kemudian teman-teman anggota yang lain itu bisa bayar SW hari ini terakhir untuk bisa dapat poin aktivitas ya teman-teman. Jadi silahkan. Iya. Ini masih ada yang mau tanya lagi nggak teman-teman? Ayo komen di kolom komentar di bawah ini. Masih ditunggu loh. Silakan. Berarti tiap hari rapat dong ya Mas Hari buat memikirkan Kopma ini? Ya, alhamdulillah akhir-akhir ini pengurus staf dan pengawas sering rapat, yaitu kemarin dari hari Minggu hingga hari Kamis itu kami rapat kerja. Itu karena ya kondisi seperti ini ya, teman-teman pun ketika online itu tidak akan ya susah itu untuk semaksimal seperti kondisi biasa. Jadi rakernya kemarin sampai 5 hari karena juga teman-teman masih ada yang kuliah, karena saya tahu juga tugas online dan kuliah online ini sangat banyak sehingga perlu waktu teman-teman, perlu teman-teman berpikir juga untuk mengerjakan tugas-tugas online itu. Kemudian barusan tadi juga alhamdulillah kita habis rapat koordinasi. Jadi insya Allah akan kita usahakan untuk Kopma ini tetap bisa berjalan dengan baik dan syukur-syukur kita bisa lebih maju di masa pandemi ini. Dan silahkan teman-teman ketika ada masukan-masukan atau ada usulan-usulan itu bisa langsung disampaikan. Seperti ada salah satu fasilitas yang diberikan oleh bidang PSDA, yaitu teman-teman bisa mengisi suara anggota. Jadi suara anggota yang di-share oleh teman-teman PSDA melalui Google Form, itu silahkan teman-teman bisa isi, bisa berupa kritik, saran, ataupun masukan, atau ada usulan bisnis, itu sangat kami harapkan. Atau teman-teman juga bisa menyampaikan mungkin melalui DM Instagram Kopma Uinsuka, atau kemudian teman-teman bisa chat secara langsung kepada salah satu pengurus, khususnya kepada bidang PSDA, baik itu ketua bidang PSDA maupun staf-staf daripada bidang PSDA. Oke, baik. Ini saya hai juga ya yang baru gabung. Mungkin ada pertanyaan nih. Halo. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan. Iya, bisa disampaikan. Mungkin untuk mempersingkat waktu aja Mas Hari, nggak kerasa kita udah berapa menit nih? 45 menit. Berapa menit? Mungkin ada 45 menit ya, udah lama. Dan lama juga. Mungkin ada closing statement aja dari Mas Hari. Siap. Ya. Jadi kalau closing statement dari saya menyapa teman-teman anggota khususnya. Apa kabar teman-teman selama di rumah aja, semoga tetap sehat dan kemudian teman-teman tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Harapannya dari saya pribadi selaku ketua umum itu adalah teman-teman nanti bisa lebih aktif berpartisipasi, khususnya karena kita sedang bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang tentu tidak ada dari kita yang kemudian menginginkan ada pandemi ini. Namun ini sudah terjadi, mari kita hadapi bersama. Jadi cara menghadapinya tadi sudah saya sampaikan, teman-teman masih bisa berpartisipasi, baik berpartisipasi simpanan, kemudian berpartisipasi belanja, dan juga tetap bisa berpartisipasi secara aktivitas. Jadi silakan partisipasi itu bisa teman-teman laksanakan untuk tetap kita bisa berorganisasi, tetap bisa berkopma walaupun di masa pandemi ini. Jadi pesan saya silahkan teman-teman bisa tetap bayar SW,
tetap bayar, tetap bisa belanja, baik belanja masker, kemudian wedang uwuh, nanti juga ada pulsa, dan teman-teman juga bisa belanja jas alma mater. Silahkan teman-teman, diharapkan bisa berpartisipasi. Pun kedepannya ketika Kopma mengadakan kegiatan-kegiatan online itu, teman-teman juga bisa aktif ikut. Nanti teman-teman PSDA juga akan mengusahakan untuk bisa dicatat sebagai poin aktivitas teman-teman. Dan ada pesan khusus juga untuk teman-teman lembaga dan wahana. Nah, Rahma kan juga sebagai salah satu anggota lembaga LP2KIS itu ada pesan khusus juga. Silahkan teman-teman lembaga wahana juga bisa tetap aktif. Silahkan bisa menyusun kegiatan-kegiatannya secara yang sesuai dengan masa sekarang ini, baik itu secara online maupun nanti silahkan teman-teman bisa dirumuskan. Sehingga lembaga wahana pun tetap bisa mengaktifkan teman-teman anggotanya, khususnya juga karena anggota lembaga wahana juga anggota Kopma Winsuka, jadi kita akan bisa aktif secara bersama-sama. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, dan ada juga pesan saya untuk tetap menjaga kondisi tubuh walaupun banyak tugas online, dan walaupun sudah bosan dengan rebahan, tidak tahu ya udah berapa gaya rebahan yang teman-teman lakukan selama di rumah aja. Jadi tetap jaga kondisi tubuh, dan teman-teman tetap bersemangat dalam berkopma khususnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bravo Kopma. Bravo. Oke, jadi itu yang disampaikan sama Mas Hari terkait pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman semua komen di Instagram Kopma. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, halo. Jadi nanti teman-teman bisa lihat story live IG ini nanti karena akan disimpan. Jadi teman-teman bisa lihat. Dan Rahma di sini mau apresiasi banget sama pengurus karena menurut Rahma udah jempol banget, udah bisa bikin kegiatan kayak gini. Semoga nanti bisa ada part-part selanjutnya, dan nanti lembaga dan wahana juga bisa mengikuti jejak Kopma. Benar. Dan mungkin makasih buat Mas Hari selaku Ketua Kopma yang udah bersedia jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa kita simak pada siang hari ini. Terima kasih buat penonton semua, penonton teman-teman Instagram yang udah menyempatkan waktu. Terima kasih, kalian hebat banget. Jadi Rahma mau ucapin makasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama Instagram ataupun kesalahan mengucapkan kalimat. Rahma minta maaf. Dan seperti biasa, satu kalimat motivasi dari Rahma yang Rahma kutip ini dari Direktur Rahma. Jadi keraslah pada diri sendiri dan lemah lembutlah kepada orang lain. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hari.